Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk hari ini, mengawali di pagi ini, berdoa dipimpin oleh Elmiati. Ayo Elmiati dipimpin berdoa. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ibu. Sebelumnya, Bu Dina akan memeriksa kehadiran anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk, Guru. Iya. Dina Berarti ini tidak semuanya masuk, Bu. dalam keadaan sehat ya. Sehat. Meskipun semuanya dalam keadaan sehat, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita harus menerapkan 3M. Oke, lanjut supaya lebih semangat. Bu Dina akan mengajak kalian untuk bernyanyi, menyanyikan lagu nasional. Lanjut, Oke, dari lagu tadi yang kita sudah nyanyikan, bisa memahami bahwa di Indonesia itu negara yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau ya. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Sri. Kita hari ini akan mempelajari tentang pertama, membuat peta konsep kejadian yang terdapat pada dongeng. Yang kedua, menilai dongeng. Yang ketiga, mengkomunikasikan pendapat dari isi dongeng secara lisan. Yang keempat, menyajikan isi dongeng. Yang kelima, menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Ya, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke materi dongeng. Tahukah kamu seorang pendongeng? Ada yang tahu seorang pendongeng? Orang yang suka bercerita, Ibu. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Dongeng itu ada banyak sekali. Contohnya antara lain apa saja? Contoh dongeng biasanya yang ditayangkan di televisi, di YouTube, dan lain sebagainya. Fabel, Bu. Iya, fabel dongeng tentang hewan. Contoh judulnya apa saja ya? Si Kancil. Si Kancil. Terus, apalagi? Bawang merah, bawang putih. Dan juga dongeng perwayangan. Kita lihat dongeng dari Tupai dan Ikan Gabus. Semuanya memperhatikan ya. Ya, Bu. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Dari video Tupai dan Ikan Gabus ini termasuk cerita apa ya? Fabel. Bu. Ya, benar sekali. Cerita tentang binatang atau cerita fabel termasuk jenis dongeng. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan dongeng? Jadi, dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Betul tidak, Ibu? Betul sekali Yudit, pintar. Beri tepuk tangan untuk Yudit, anak-anak. Pengertian dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau khayalan atau ceritanya tidak nyata. Dalam dongeng itu ada dua unsur, intrinsik dan ekstrinsik. Pada unsur intrinsik itu ada 6. Tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Ayo dibaca yang termasuk itu amanat. Apa ya pengertiannya? Amanat itu merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis kepada pembaca. Iya, pinter. Benar sekali, Sri. Nah, ini termasuk peta konsep dari cerita atau dongeng yang sudah ditayangkan Bu Dina tadi tentang Tupai dan Ikan Gabus.
Ayo kita lihat unsur-unsurnya, kita temukan unsur-unsur. Kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Yang pertama kita lihat judulnya. Judulnya apa? Judulnya tupai dan ikan gabus, Bu. Iya benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Elmi anak-anak. Pintar. Sekarang yang kedua, tokoh pada tupai dan ikan gabus. Tadi sudah jelas, ada 3 tokoh. Siapa saja itu? Tupai, Iya. ikan gabus dan buaya, Bu. Belum buaya. Ikan hiu. Tokohnya ada 3. Tupai, ada ikan gabus, dan ikan hiu. Sekarang yang ketiga adalah sifat tokoh. Sifatnya bagaimana dari ketiga tokoh tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Tupai baik hati. Suka menolong, Bu. Suka menolong, baik hati, persahabatan yang setia. Kalau ikan hiu itu ikan hiunya jahat. Iya, dari cerita itu kita bisa mengambil pesan moral. Apa yang bisa kita ambil? Bersama teman harus baik, Bu. Benar sekali Yudit, pintar. Semuanya sudah paham tentang unsur-unsur cerita? Sudah, Bu. Paham, Bu. Ada 2 soal untuk latihan. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Dan yang kedua, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Jawabannya dikirim via di WA Budina ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Ada dongeng-dongeng tentang hewan. Itu yang disebut fabel, kata Yudit. Tupai dan ikan gabus. Ada juga dongeng tentang perwayangan. Biasanya itu ciri khas di Indonesia, tentang Punakawan, tentang Mahabharata. Biasanya kalau perwayangan itu ceritanya dari wayang. Di sini ada gambarnya, punya gambar. Ini wayang yang terbuat dari kayu atau bisa disebut wayang golek. Ini sudah terlihat semuanya? Diperhatikan itu terbuat dari apa? Dari kayu. Dari apa? Kayu. Pekerjaan seseorang yang membuat apa itu wayang dari kayu, namanya tukang sungging. Ini buku paket anak-anak. Di situ ada Dayu, cerita Dayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Kayu itu diperoleh ditebang dari hutan. Kemudian kayu yang ada di hutan itu ditebang seperti gambar ini, lalu diangkut dengan kendaraan menuju tukang atau pengrajin kayu. Pengrajin kayu itu dibuat menjadi lemari, meja, kursi, dan berbagai macam jenis pengrajin lainnya dijual ke toko mebel. Setelah di toko mebel, ayah Ana mau membeli kursi. Ini ada Ana dan ayahnya sedang ke toko mebel untuk membeli peralatan yang terbuat dari kayu, kemudian dibawa pulang. Pengrajin kayu itu merupakan salah satu pekerjaan yang terkait sosial budaya, dan pekerjaan ini menghasilkan barang. Selain itu, selain pengrajin kayu, pekerjaan lain itu masih banyak lagi. Seperti Budina. Budina ini pekerjaannya sebagai apa anak-anak? Guru. Yang satu menghasilkan barang dan yang satu menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang ini contohnya siapa saja ini? Iya, pengrajin kayu. Guru, Bu. Iya, terus ada lagi yang menghasilkan padi. Itu namanya siapa? Petani, Bu, petani. Itu namanya pekerjaan penghasil barang. Kalau yang jasa, siapa yang bisa menyebutkan untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa? Guru. Benar sekali. Guru. Ayo kita nanti menjawab latihan soal ini, ayo dijawab bersama-sama. Perhatikan anak-anak, jangan berbicara sendiri, jangan main sendiri. Jawablah pertanyaan berikut. Khairul, dibaca nomor 1.
Iya, Bu. Dibaca yang Produk keras, apa? Khairul. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Siapa yang bisa menjawab? Kursi, Bu. Kursi. Mebel, benar. Bu. Kursi, lemari. Lemari. Sudah paham untuk sampai materi ini? Paham, Ibu. Sudah, Bu. Nah, yuk kita lihat ceritanya dulu ya. Di sini ayah Benny tadi kan kerjaannya sebagai pengrajin kayu. Dia mendapatkan kayu atau bahan mebelnya dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan di Kalimantan itu sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen terbesar di dunia. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali terjadi kebakaran hutan. Coba dilihat di situ ada 2 gambar. Semuanya bisa melihat gambarnya? Bisa, Bu. Bisa. Yang sebelah kanan, itu gambar bagaimana itu hutannya ya? Ada hutan kebakaran dan yang sampingnya lagi hutannya bagaimana? Tandus, Bu. Tandus. Betul, pintar sekali anak-anak. Ini akibat dari Penebangan hutan secara liar, Bu. Iya, pintar ya. Bu Dina akan menampilkan video kondisi hutan di Kalimantan secara cepat ya. Inilah kondisi hutan di Indonesia dahulu kala tidak seperti ini anak-anak. Sekarang ini sudah mulai botak hutannya, sudah ditebangi, diganti dengan pembukaan lahan baru, ditanam kelapa sawit dan lain sebagainya. Ini akibat pembakaran hutan. Silakan dibaca, Sri. Dampak kerusakan hutan, hilangnya kesuburan tanah, berkurangnya sumber air, punahnya keanekaragaman hayati, terus banjir, global warming. Udah, Iya, Bu. iya, terima kasih Sri. Ini sudah sangat jelas ya. Ini adalah salah satu atau contoh dari upaya pelestarian hutan. Dharma, silakan dibaca Dharma. 1. Reboisasi. 2. Tebang pilih. 3. Tebang tanam. 4. Menerapkan sanksi berat pada pelanggar. Iya, Sudah, Bu. terima kasih Dharma. Sudah jelas sekali ya anak-anak. Kita lanjut. Ini kondisi dari video yang sudah kita lihat tadi. Inilah seperti ini. Ini gambar pulau mana anak-anak? Pulau mana ya yang seperti ini bentuknya? Kalimantan. Kalimantan. Seperti inilah penampakannya sekarang. Pada tahun 1950 itu hutannya masih hijau semua. Di sini yang warnanya hijau itu adalah tanaman atau pohon yang ada di dalam suatu pulau, di Pulau Kalimantan. Ini masih lebat. Sampai 2020 kondisinya seperti ini. Sudah terlihat anak-anak ini kondisi hutan di Kalimantan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sangat memprihatinkan, paru-paru dunia sekarang sudah terancam seperti inilah kondisinya. Dari materi yang sudah kita pelajari, ini membandingkan penampakan hutan dari 1950 sampai 2010. Bagaimana keadaannya? Terus menurut anak-anak, mengapa penampakan hutan pada tahun 1950 sampai 2010 sangat berbeda? Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Karena ini sudah soal terakhir untuk PR, berarti sampai sinilah materi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya dari pembelajaran kita tentang alam, tentang pekerjaan, tentang dongeng, ada yang bisa menyimpulkan bahwa di Indonesia itu kaya akan berbagai macam dongeng. Dalam dongeng ada unsur ekstrinsik dan intrinsik yang berbeda-beda. Contoh, ada dongeng hewan seperti tadi ada kancil buaya, ada tupai dan ikan gabus, ada dongeng tentang pewayangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pengrajin kayu ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jika terus dimanfaatkan, terus ditebangi lagi secara terus-menerus, kayu yang ditebang akan berdampak pada kerusakan hutan. Agar tidak terjadi kerusakan hutan, apa yang kita lakukan? Reboisasi, Bu. Iya, terus apa lagi?
Tebang pilih. Tebang pilih. Karena pembelajaran ini hampir selesai, Bu Dina akan mengirimkan latihan soal evaluasi melalui Google Form. Nanti linknya dibuka di WhatsApp grup ya. Kita tutup dengan berdoa. Yudit memimpin berdoa. Baik Ibu, duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Sekian dari Bu Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.